Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah PTIK yang beranggotakan Abdul Aziz Mizanul Amal, Bagas Firmansyah, Hansa Azahra, dan Novel Ariandi akan mempresentasikan materi PTIK tentang routing fundamental. Yang pertama ada routers. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Proses tersebut dinamakan routing. Router umumnya memiliki kemampuan untuk memblokir broadcast stream yang dapat memperlambat kinerja jaringan. Lalu ada fungsi router. Yang pertama, menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan suatu data. Proses koneksi bekerja dengan cara mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis ataupun dengan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Fungsi yang kedua, mentransmisikan informasi. Mentransmisikan suatu informasi dari jaringan satu ke jaringan yang lain dengan sistem kinerja seperti bit, sehingga memungkinkan komputer saling berkomunikasi. Fungsi yang ketiga yaitu menghubungkan jaringan ke DSL. Menghubungkan jaringan lokal ke koneksi DSL atau disebut juga dengan DSL router. DSL router umumnya juga memiliki fungsi firewall atau melindungi data untuk mencegah ancaman yang dapat ditimbulkan dari jaringan internet. Dengan demikian, fungsi router ini umumnya untuk memblokir lalu lintas data yang mencurigakan dan mencegah adanya broadcast stream yang menyebabkan kinerja jaringan lambat. Lalu ada cara kerja routing. Cara kerja router adalah dilakukan pada saat proses routing, yang artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute jaringan yang akan dilewati, baik untuk satu host yang ada dalam satu network maupun network yang lain. Selanjutnya yaitu jika paket yang merupakan informasi data ditujukan untuk host dengan jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskannya ke jaringan tersebut. Namun, jika paket data tersebut ditunjukkan untuk host yang satu jaringan, maka router akan menghalangi paket data tersebut keluar, serta meneruskannya hingga ke host yang dituju. Dengan demikian, pada prinsipnya, cara kerja router yaitu ketika router-router saling terhubung dalam jaringan internet, turut serta dalam algoritma routing yang terdistribusi untuk memilih jalur mana yang terbaik untuk meneruskan paket IP dari sistem satu ke sistem yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis router. Berdasarkan mekanismenya, jenis router dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada router statis, di mana router tersebut memiliki tabel perutaian statis atau stabil yang dikonfigurasi secara manual. Kelebihannya adalah adanya administrator yang mengatur router mana yang bisa dilewati dan proses cepat dan mudah. Namun, kelemahannya dari router tetap ini adalah membutuhkan administrator untuk memahami sistem perutaian yang ada dan menjadi ahli dalam teknologi jaringan. Selanjutnya ada router dinamis. Router yang dilakukan dengan membaca rute jaringan dan dapat terhubung ke router lain. Keuntungan dari router tersebut adalah nyaman dan efisien karena tidak memerlukan administrator dan beroperasi secara otomatis, membuatnya cocok untuk jaringan area yang besar dan luas. Kelemahannya, Anda tidak dapat mengontrol kemana arah jaringan. Selanjutnya, ada router wireless. Jenis router yang tidak memerlukan perantara seperti kabel. Router ini contohnya adalah Wi-Fi router yang tidak mengandalkan kabel dan hanya menggunakan sambungan wireless melalui perantara udara. Kelebihannya dapat dipasang di mana saja. Cukup menggunakan satu modem untuk beberapa komputer dan dapat dijadikan sebagai access point sehingga mudah terhubung dengan alat elektronik lainnya seperti laptop, notebook, smartphone, gadget, komputer yang terhubung dengan Wi-Fi router. Selanjutnya, jenis router berdasarkan pengaplikasiannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada router PC.
Router PC adalah komputer yang bertindak sebagai router. Ini berisi sistem operasi yang mampu berbagi alat IP. Alamat IP. Sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah MikroTik. MikroTik adalah software yang berfungsi sebagai setting bandwidth, firewall, hotspot gateway, web proxy untuk VPT. Memproduksi router PC ini tidak memerlukan komputer dengan spesifikasi tinggi. Spesifikasi minimum adalah komputer dengan 2 prosesor Pentium, hard drive 10 GB dan 6 RAM dan kartu LAN. Selanjutnya ada router aplikasi. Router aplikasi adalah router yang berupa aplikasi, sehingga penggunaannya harus diinstal terlebih dahulu pada sistem operasi komputer. Lalu ada sistem operasi dengan fungsional router. Misalnya WinRouter, WinGate, WinProxy, WinRoute, Spygate, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada router hardware. Router perangkat keras adalah router perangkat keras yang dapat berbagi alamat IP. Perangkat keras router juga memiliki titik akses yang membagi jaringan menjadi area tertentu. Area tempat internet terhubung disebut area hotspot. Selanjutnya routing. Routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Di dalam OSI layer, proses routing ini terjadi pada lapisan yang ketiga, di mana mengalami hal-hal yang berkaitan dengan router. Mudahnya begini, router bisa dikatakan sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskannya ke jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya berdasarkan protokol tertentu. Kemudian cara kerja routing. Agar routing bisa berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama, alamat tujuan atau destination address adalah alamat tujuan yang ingin dituju routing paket. Yang kedua, mengenal sumber informasi. Untuk router-router yang ada harus mengetahui dari sumber, bisa dipelajari dan dipahami agar bisa sampai ke tujuan. Yang ketiga, menemukan rute. Rute jalur atau rute harus diketahui router agar paket bisa sampai dengan benar. Harus tahu rute mana yang memungkinkan untuk network remote. Yang keempat, pemilihan rute. Pada akhirnya, rute harus tahu mana rute yang terbaik untuk setiap network remote dalam jaringan. Yang kelima, menjaga informasi routing. Inilah metode yang bisa menjaga rute sampai ke tujuan yang sudah diketahui sebelumnya dan yang paling sering dilalui. Ini ada foto router sama routingnya. Kemudian tabel routing. Tabel routing atau routing table ini adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung maupun network yang tidak terhubung langsung. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterima. Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut entry route. Nah, sini terdapat 4 kategori entry dalam tabel routing. Yang pertama, directly connected network. Entry ini akan muncul pada saat interface router diaktifkan dan dikonfigurasi IP address. Entry directly
connected akan memiliki label C. Yang kedua, static router. Nah, entry ini adalah entry yang diisi manual oleh administrator jaringan, sehingga jika ada perubahan jaringan maka entry ini juga harus diubah secara manual juga. Entry static router ini memiliki label C. Kemudian yang ketiga ada dynamic routers. Entry ini adalah entry yang akan muncul karena hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router. Pertukaran informasi routing akan menggunakan routing protokol entry. Ini tidak diisi secara manual oleh administrator jaringan. Administrator jaringan hanya perlu mengaktifkan routing protokol dan network yang akan di routing. Entry dynamic router ini akan memiliki label D3. Yang keempat, default router. Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirim jika alamat tujuan dari paket tidak terdapat pada table routing. Entry default router ini bisa digunakan secara manual ataupun dapat dari tukang informasi dari routing protokol. Entry default router merupakan entry dengan nilai parameter address 0.0.0.0 garis miring 0. Jika dikonfigurasi secara statik, maka default router akan memiliki label S. Kemudian tabel routing pada umumnya berisi informasi tentang yang pertama itu ada alamat network tujuan, yang kedua interface router yang terdekat pada network tujuan, yang ketiga metrik yaitu sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan. Metrik tersebut menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan atau hardcore. Lanjut. IP route. IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Ada dua versi IP yang saat ini hidup berdampingan di dunia internet global, yaitu IPv4 atau IPv4 dan IP versi 6 atau IPv6. Alamat IP terdiri dari nilai-nilai biner dan mendorong perutenan semua data melalui internet. Nah, untuk IP router sendiri, ini menentukan alamat tujuan router ke jaringan dan interface yang mengarah ke gateway. Itu juga dapat menentukan metrik dan nilai lain yang berkaitan dengan router. Nah, router ini adalah pengiriman data dari suatu host dalam suatu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta atau tabel routing. Terdapat dua formula yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi routing statis. Dan contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai routing algorithm. Routing algoritma adalah prosedur yang menentukan rute atau jalur untuk memindahkan paket data dari sumber ke tujuan. Ini membantu memandu lalu lintas internet secara efisien. Ketika sebuah paket data meninggalkan sumbernya, ia dapat memilih dari berbagai rute untuk mencapai tujuannya. Algoritma routing harus mampu beradaptasi atau menolak perubahan topologi dan lalu lintas data. Setiap algoritma routing memiliki properti seperti akurasi, kesederhanaan, keandalan, stabilitas, keadilan, dan optimasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kategori routing algoritma, di mana kategori tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada
adaptive routing algoritma, dan yang kedua ada non-adaptive routing algoritma. Apa saja perbedaan dari kedua tersebut? Yang pertama, perbedaannya dapat kita lihat dari definisinya, di mana adaptive routing algoritma adalah algoritma yang membangun tabel routing berdasarkan kondisi jaringan, sedangkan non-adaptive routing algoritma adalah algoritma yang membangun tabel statis untuk menentukan node mana yang akan mengirim paket. Selanjutnya dari penggunaan, di mana adaptive routing algoritma digunakan oleh routing dinamis, sedangkan non-adaptive routing algoritma digunakan oleh routing statis. Selanjutnya keputusan routing. Adaptive routing algoritma keputusannya berdasarkan topologi dan lalu lintas jaringan, sedangkan non-adaptive routing algoritma keputusannya berdasarkan tabel statis. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari kategorisasi, di mana adaptive routing algoritma dibagi menjadi 3, yaitu ada algoritma terpusat yang menghitung jalur berbiaya paling rendah antara sumber dan tujuan dengan menggunakan pengetahuan lengkap dan global tentang jaringan. Selanjutnya ada algoritma isolasi yang memperoleh informasi perutaian dengan menggunakan informasi lokal daripada mengumpulkan informasi dari node lain. Dan yang terakhir ada algoritma terdistribusi yang menghitung jalur paling murah dari sumber ke tujuan secara iteratif dan terdistribusi. Sedangkan non-adaptive routing algoritma dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada flooding, di mana dalam kasus tersebut setiap paket yang masuk dikirim ke semua link keluar, kecuali satu dari itu telah tercapai. Kerugiannya bahwa node dapat berisi beberapa salinan dari paket tertentu. Dan yang terakhir ada random walks, di mana dalam kasus tersebut sebuah paket dikirim oleh node ke salah satu tetangganya secara acak. Keuntungannya menggunakan jalan acak adalah menggunakan rute alternatif dengan sangat efisien. Perbedaan adaptive routing algoritma yang terakhir adalah kompleksitas, di mana adaptive routing algoritma lebih kompleks dibandingkan non-adaptive routing algoritma. Selanjutnya saya akan membahas mengenai forwarding. Ketika sebuah paket tiba di link input outer, router harus memindahkan paket ke link output yang sesuai. Misalnya, paket yang datang dari host H1 ke router R1 harus diteruskan ke router berikutnya di jalur H2. Forwarding mengacu pada tindakan lokal router untuk mentransfer paket dari antarmuka tautan input ke antarmuka tautan output yang sesuai. Lalu ada IP forwarding. Yang pertama, pengertian IP forwarding. IP forwarding adalah metode untuk meneruskan paket data dari sebuah jaringan ke jaringan lain yang berbeda kelas jaringan sehingga bisa berkomunikasi. IP forwarding sendiri biasa diaplikasikan dalam perangkat router. Secara default, router sudah memiliki kemampuan untuk forwarding paket. Namun, forwarding tersebut hanya dapat digunakan pada jaringan-jaringan yang terkoneksi pada satu router yang sama. Apabila PC1 ingin mengirim pesan misalnya ke PC2, maka tanpa perlu melakukan routing pun pesan akan sampai ke tujuan. Router-router seperti Mikrotik dan Cisco sudah otomatis mengaktifkan kemampuan forwarding tersebut. Routing Linux juga memiliki kemampuan forwarding seperti di atas. Akan tetapi, fitur IP forwarding pada Linux tidak otomatis aktif. Kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu karena secara default IP forwarding pada Linux tidak aktif. Lalu, cara mengaktifkan IP forwarding. Ada cara sementara dan cara permanen. Cara sementara itu konfigurasi akan hilang setelah di-reboot atau di-restart. Kalau cara permanen itu konfigurasi akan tetap ada walaupun di-reboot. Untuk cara sementara, dengan menggunakan
perintah dengan mengganti angka 0 menjadi angka 1 pada ujung perintah sysctl net.ip forward sama dengan 0 diganti jadi sama dengan 1. Untuk melakukan konfigurasi permanen tidak akan mengubah ketika perangkat di restart, maka kita perlu mengedit konfigurasi IP forwarding dengan menggunakan editor semisal Nano untuk mengubah konfigurasi tersebut. Next. Lalu ada routing protokol. Yang pertama definisi. Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Routing protokol dibagi menjadi dua, yaitu interior routing protokol dan exterior routing protokol. Lalu interior routing protokol dibagi menjadi dua lagi, yaitu Routing Information Protocol atau RIP dan Open Shortest Path First atau OSPF. Interior routing protokol biasanya digunakan pada jaringan yang bernama Autonomous System, yaitu sebuah jaringan yang berada hanya dalam satu kendali teknik yang terdiri dari beberapa sub-network dan gateway yang saling berhubungan satu sama lain. Lalu, Routing Information Protocol biasanya terdapat pada sistem operasi Unix dan Novell yang menggunakan metode Distance Vector Algoritma yang bekerja dengan menambahkan satu angka matriks jika melewati satu gateway. Sehingga jika melewati beberapa gateway, maka matriksnya juga akan bertambah. Lalu, OSPF routing ini memakan banyak resource komputer dibandingkan Routing Information Protocol. Akan tetapi pada routing ini rute dapat dibagi menjadi beberapa jalan sehingga data dapat melewati dua atau lebih rute secara paralel. Lalu ada exterior routing protocol. Dibagi menjadi dua juga, yaitu exterior gateway protocol dan border gateway protocol. Exterior routing protocol pada dasarnya internet terdiri dari beberapa autonomous system yang saling berhubungan satu sama lain. Dan untuk menghubungkan autonomous system dengan autonomous system yang lain, maka autonomous system menggunakan exterior routing protocol sebagai pertukaran informasi routingnya. Exterior Gateway Protocol atau EGP merupakan protokol yang mengumumkan kepada autonomous system yang lain tentang jaringan yang berada di bawahnya. Maka jika sebuah autonomous system ingin berhubungan dengan jaringan yang ada di bawahnya, maka mereka harus melaluinya sebagai router utama. Akan tetapi, kelemahan protokol ini tidak bisa memberikan rute terbaik untuk pengiriman paket data. Lalu ada Border Gateway Protocol atau BGP. Protokol ini sudah dapat memilih rute terbaik yang digunakan ISP besar yang akan dipilih, sehingga dapat melengkapi dari kekurangan EGP. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.